Contoh, apakah boleh menjual belikan kotoran ayam? Itu umpamane Fahri di kandang pitik. Bagaimana hukum menjual belikan kulit korban? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tentang kasus kajian khusus tentang fikih-fikih yang terjadi di masyarakat. Ini sing banyak dilakukan masyarakat, tapi entah dia tahu atau tidak dalilnya. Contoh, apakah boleh menjual belikan kotoran ayam? Itu umpamane Fahri di kandang pitik. Nah, terus ditelake pirang-pirang. Telake didol. Maksudnya telak pitik. Apakah boleh seperti itu? Sah atau tidak? Jawabannya adalah tidak boleh atau tidak sah. Kecuali dengan cara naqlul yad atau memindah kekuasaan. Keterangan dari kitab Al-Bajuri jilid 1 saifah 343. Al-Bajuri jilid 1 saifah 343. Dan Bujairami al-Khatib juz 3 saifah 9. Lagi tinggi. Juz 3 saifah 9. Bujairami al-Khatib juz 3 saifah 9. Wala yasihu bi'u'ainin najisatin. Tidak sah menjual barang najis. Sawa'un amkana tadhiruha bil istikhalah. Baik itu bisa disucikan, mampu untuk disucikan. Kasildil maitah, seperti kulit dari bangkai. Amla taura. Baik itu bisa disucikan atau tidak, itu tetap tidak sah. Dikuatkan di kitab Al-Bajuri juz 1 saifah 343. Mulane sing wis do gadah kitab Bajuri niku kitabe dimutolaah, aja anggere dienggo macem-maceman. Saya bacakan ya. Qalu wala yasihu bi'u'ainin najisah ay sawa'un amkana tadiruha. Habis persis. Bil istikhalah kal khamri wa jildil maitah amla kasir jini kaya kletong. Kletongnya termasuk kotoran, ini tidak boleh dijual belikan. Wal kalbi lan asu, adol asu ora oleh. Tumbas asuang. Sing dituku geden misah. Ngono. Walau mu'alaman senajan diulang, walaupun anjing tersebut anjing yang sudah terlatih. Ora oleh. Tapi wa yajuzu naqlul yadi anin najis bidarohim. Tapi boleh memindah kekuasaan dari perkara yang najis. Kama fin nuzul anil wadhaif. Seperti kitab An-Nuzul anil wadhaif. Sekarang yang dimaksud naqlul yad, mindah kekuasaan bagaimana? Wa tariquhu ayyaqulal mustahiq kulahu asqattu hakimin hadza bikadza. Cara memindah kekuasaan adalah seorang yang mustahik sing duwe kletong, yang mempunyai kotoran ayam tersebut mengatakan,
asqattu hakimin hadza, saya menggugurkan hak saya dari perkara ini dengan seperti ini. Jadi wis ngene Kang, gampangnya cara Jawa. Wis mindai klethong tak ijoli duit. Jadi ora tuku kletonge, ning ijoli kange kangelane. Nang nah asqattu hakimin hadza bi kadza fa yaqul akhar qabiltu. Nah, seperti itu. Itu jawaban yang pertama, tidak boleh menjual kotoran ayam kecuali dengan cara naqlul yad. Seperti kitab Al-Bajuri jilid 1 Saifah 343 atau Bujairumi Al-Khatib jilid 3 Saifah 9. Sudah, saiki pertanyaan yang kedua. Bagaimana hukum menjual belikan kulit korban? Kayak korban wak ditemberang saiki dadi bos. Korban wedhus ditokok pondok. Wak pondok, tapi bareng tokok pondok nih, wah kulitnya tak dol ambu iman. Boleh atau tidak? Hukumnya tidak boleh, ora kena. Ya, mudhahinya tidak boleh menjual kulit tersebut. Terangan dari kitab Mughnil Muhtaj. Sekarang pindah kitab Mughnil Muhtaj jilid 4 Shahifah 367. Di dalam kitab Mughnil Muhtaj diterangkan bahwa menjual kulit korban hukumnya tidak boleh. Coba sekarang saya baca Mughnil Muhtaj jilid 4 Shahifah 367. Nggih. Wa yatasaddaqu al-mudhahi fi udhiyati tatawu'in bi jildiha. Seorang mudhahi itu menyedekahkan udhiyah tatawu'nya, korban sunnahnya, bi jildiha beserta dengan kulitnya, au yanta fi ubi, atau dia membuat manfaat untuk itu. Kama yajuzu al-intifa biha kama marra. Kayat alau dalwan itu dibuat timba, dinggo sandal, tapi jangan dijual. Dan contohnya seperti itu. Jadi sehingga diterangkan tambihun qasrul musannaf al-intifa' al-mudhhi nafsi fi isyaratun illa annahu yamtanu alai ijaratuhu. Juga musannaf itu meringkas dengan kata-kata intifa' al-mudhahi itu memberi isyarat bahwa juga dilarang bagi orang yang korban menyewakan kulit tersebut. Alasannya ijarah li'anna bai'ul manafa', karena ijarah itu sama dengan menjual kemanfaatan. Kama marra. Wa bai'uhu li khabaril hakim, dan jika tidak boleh menjual kulit tersebut karena ada hadis riwayat Imam Hakim. Man ba'a jilda udhiyati fala udhiyatalahu. Ono hadis. Barang siapa menjual kulit korbannya, dia berkorban, maka fala udhiyatalahu, maka dihukumi seakan-akan dia tidak berkorban. Jadi tidak boleh. Paham? Ngono, sing wis longkas iki korban. Nah, korban jadi itu eleng-eleng. Yes, pertanyaan yang kedua. Bagaimanakah hukum berkorban untuk orang yang sudah mati? Jadi besok umpamane ku alfa iku dadi yang sugih. Mbae mungkin dunung wah iki tak korbanno mbahku. Ora mbae sedih korban. Nah, ya. Berkorban untuk Mbah Lukman. Kok ora ketok Lukman.
Baik Luqman, nah, terus dia berkorban untuk Mbak Luqman, bolehkah? Ini ada beberapa pendapat. Hukum pertama tidak boleh jika, tapi ada jikanya, tidak boleh jika mayit tersebut tidak berwasiat. Dia tidak berwasiat untuk korban. Keterangan dari kitab Mughnil Muqtad, jilid 4, Shaqifah 368. Itu adalah pendapat yang pertama. Tawacak nih 368. Ya. Ibarate Mughnil Muqtad, wala tanhiyata an mayyitin illam yusi biha liqouli ta'ala wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada korban atas mayit kalau dia tidak berwasiat untuk itu. Terus nggih. Tapi ada pendapat yang kedua. Wakila tasihu, nah, kalau sudah terjadi, wakila tasihu at-tahiyatu anil mayyit wa illam yusi biha li anda dorobun minas sodaqoh. Ada satu pendapat sah berkorban atas nama mayit walaupun dia tidak berwasiat. Karena berkorban untuk mayit adalah dorobun minas sodaqoh. Itu adalah sebagian dari bersedekah. Wa iya tasu anil mayit, dan sedekah itu sah atas nama mayit dan bermanfaat. Wa taqaddama fil wasaya anna Muhammad bin Ishaq. Kemudian diceritakan. Wasa Muhammad bin Ishaq Asyirat An-Naisaburi, akhadu asail Bukhari, yang merupakan salah satu dari guru Imam Bukhari, mengkhatamkan Al-Quran anin Nabi SAW aksara min asrati alafi khutmatin. Pernah mengkhatamkan lebih dari 10.000 lebih khataman. Wadhoha anu bimisli dzalika, dan berkorban atas nama Nabi bimisli dzalika, seperti menggunung asrati alif khutmatin. Nah, ini dalil bahwa ada seorang ulama yang memperbolehkan berkorban atas nama mayit baik dia wasiat atau tidak. Kenapa? Di anadzurfun minas shadaqah. Jadi kalau ditanya aja langsung oleh aja ngono. Aja langsung oleh. Delok sik. Paham? Paham, Pak? Ah, sok nggih. Aku aja nggih. Sekarang pertanyaan berikut. Saiki nek umpamane kowe korban, tanggamu wis sugih kabeh. Mosok mapi kok tak kei korban. Ndok kulkase sami sundul umpamane. Kemudian kamu pindahkan ke tempat bencana. Delalah ono bencana. Di daerahku ada bencana. Bolehkah memindah daging korban ke tempat bencana? Pernah enggak terjadi ini? Ana. Seperti diterangkan di dalam kitab Kifayatul Akhyar, Sahifah 704. 704. Iku ana ning kitab Kifayatul Akhyar. Yo kitab kok. Nah, ki apa? Malah lemek. Sahifah 704. Coba nanta ora. 704 ono temenan ta ora. Kita harus betul. Bacanya gini, far'on mahallu tanhiyati baladul mudhahi. Ada cabang masalah, tempatnya korban adalah baladul mudhahi, panggonane mudhahi. Fa fi naqlil udhiyati wajhani. Di dalam memindah korban itu ada dua wajah. Ada dua pendapat. Tahrijan min naqli zakat, karena mengeluarkan atau tahrid dari memindah zakat. Was-shahihu guna al-jawaz. Menurut kaul yang sahih, di dalam bab tadhiyah, hukumnya memindah udhiyah, memindah korban dari tempat penyembelihan korban tersebut diperbolehkan. Jadi umpamane korbane wong apean sugih kabeh. Omahe ra ono sing wah, penduduknya tidak ada yang wangi jas kabeh. Was-sahihuna al-jawaz wallahu a'lam. Ini diterangkan di kitab
Kifayatul Akhyar fi Khalli Ghayatil Ikhtisar Sahifah 704. Demikian, semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.